Malam itu hujan turun dengan deras, memukul-mukul genteng rumah kayu tua yang sudah lapuk dimakan usia. Di sudut desa yang sepi dan jauh dari keramaian, sebuah rumah berdiri kokoh meski tampak reot. Di dalamnya tinggal dua orang saudari, Lely dan Ayla. Lely adalah seorang gadis berusia 16 tahun, tubuhnya kecil dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Matanya menyimpan binar harapan meski hidup yang ia jalani jauh dari kata nyaman. Sedangkan Ayla, kakaknya, berusia 20 tahun, memiliki paras cantik, namun sering terlihat murung dan pendiam. Mereka hidup berdua sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun silam. Di desa itu, kehidupan seolah berjalan lambat. Lely menghabiskan hari-harinya dengan bekerja serabutan di ladang milik tetangga untuk menyambung hidup. Sementara Ayla bekerja di kota, pulang seminggu sekali dengan wajah lelah dan tubuh penuh memar yang selalu ia tutupi. "Ayla, kamu baik-baik saja kan?" tanya Lely suatu malam ketika melihat kakaknya mengoleskan minyak di bagian lengannya yang tampak biru lebam. Ayla tersentak, seolah tidak menyadari adiknya memperhatikan. "Ini cuman jatuh di tangga, kamu nggak usah khawatir," jawab Ayla sambil tersenyum tipis. Namun, senyum itu tampak dipaksakan. Lely tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali Ayla pulang, ada saja luka baru di tubuhnya. Kadang di lengan, kadang di paha, bahkan pernah di wajahnya. Saat ditanya, Ayla selalu mengelak, berdalih jatuh atau terbentur. Tapi Lely merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan kecil. Suatu malam, ketika Ayla pulang lebih larut dari biasanya, Lely menunggu di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan hujan masih mengguyur deras. Lely mengintip dari celah jendela yang berembun, berharap melihat sosok kakaknya di ujung jalan. Namun yang tampak hanyalah gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Lely mulai tertidur di kursi reot ruang tamu, ketika suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah pintu. Ia terbangun dengan mata terbelalak, melihat sosok Ayla berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup dan wajah pucat pasi. Rambutnya yang panjang menjuntai lemas, menutupi sebagian wajahnya. "Ayla?" Lely berlari menghampiri dan meraih tangan kakaknya yang dingin. "Kamu baik-baik saja? Kenapa basah semua?" Ayla tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kesedihan. "Aku sudah pulang, Lely. Jangan khawatir," ucapnya pelan sambil menatap langsung ke mata Lely. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata itu, kosong dan gelap, seolah memendam luka yang tak bisa diungkapkan. Lely membantu Ayla duduk di sofa, tua dan menyeduh teh hangat untuknya. Ketika ia kembali ke ruang tamu, Ayla sudah tertidur dengan tubuh menggigil. Lely hanya bisa memandangi kakaknya dengan perasaan campur aduk, cemas, takut, dan juga penasaran. "Ada apa sebenarnya, Kak?" bisik Lely pada dirinya sendiri. Malam itu, Lely tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut dan menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Di luar, suara rintik hujan semakin keras, bercampur dengan desiran angin yang berbisik di sela-sela dedaunan. Seolah ada yang mengintai, menunggu, dan mengawasi rumah mereka dari kejauhan. Di dalam kegelapan malam, Lely bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Rahasia apa yang disembunyikan oleh Ayla? Matahari baru saja terbit ketika Lely terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Di sudut kamar, cahaya pagi menembus jendela berdebu, menciptakan bayangan tipis di dinding yang retak. Ia segera bangkit, bergegas ke kamar Ayla, namun mendapati tempat tidur itu kosong. Selimut masih rapi, tidak ada tanda-tanda bahwa Ayla tidur di sana semalam. "Kemana Kak Ayla pergi pagi-pagi begini?" gumam Lely sambil mengusap matanya yang masih sembab. Penasaran, Lely turun ke ruang tamu dan menemukan secarik kertas di meja kayu yang sudah usang. Tulisan tangan Ayla tampak terburu-buru. "Aku harus pergi lebih awal hari ini. Jangan tunggu aku pulang. Aku akan baik-baik saja." Hati Lely mencelos membaca tulisan itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres.
Perasaan gelisah kembali menyelimuti hatinya. Tanpa pikir panjang, ia mengganti pakaian dan bersiap untuk mencari tahu kemana Ayla pergi. Lely melangkah keluar rumah. Jalan setapak yang basah akibat hujan semalam terasa dingin di telapak kakinya. Ia menuju pasar tempat biasanya Ayla bekerja, namun tidak ada yang tahu keberadaan kakaknya. Beberapa orang yang ditanya hanya menggeleng. Ada pula yang sekilas tampak gugup saat nama Ayla disebut. Kenapa semua orang aneh begini? Pikir Lely dalam hati. Satu-satunya tempat yang belum ia datangi adalah rumah milik Pak Gunawan, seorang pria kaya yang sering terlihat berbicara dengan Ayla di depan pasar. Desas-desus tentang Pak Gunawan sering terdengar di desa, katanya. Dia punya koneksi dengan orang-orang berkuasa di kota dan tidak jarang terlibat dalam bisnis gelap. Lely memberanikan diri mengetuk pagar besi tinggi di depan rumah Pak Gunawan. Seorang penjaga bertubuh besar dengan wajah garang menyambutnya. "Ada urusan apa, Dek?" tanyanya dengan nada tidak bersahabat. "Saya mau cari Kak Ayla." "Dia kerja di sini, kan?" tanya Lely tanpa ragu. Penjaga itu tertawa kecil, sorot matanya tampak mengejek. "Kerja? Ya, bisa dibilang begitu," jawabnya ambigu, lalu menutup pagar tanpa menunggu reaksi Lely. Perasaan Lely semakin tidak enak. Ia berlari mengelilingi sisi rumah itu, mencari celah untuk mengintip ke dalam. Di sudut tembok yang ditumbuhi tanaman liar, ia menemukan jendela kecil yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, ia menempelkan wajahnya ke kaca yang buram. Pemandangan yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di dalam ruangan gelap yang remang-remang itu, tampak beberapa perempuan duduk bersandar dengan wajah lelah dan lusuh. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian tipis dan tampak tak berdaya. Lely menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir meluncur dari bibirnya. Tubuhnya gemetar, air matanya menggenang di pelupuk. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya pelan. Saat hendak menjauh, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal, Ayla. Kakaknya duduk di sudut ruangan, tertunduk dengan tangan yang memeluk lututnya. Wajahnya pucat dan tampak penuh luka memar di pipi dan lehernya. "Kak Ayla!" Lely nyaris berteriak, namun segera menahan diri. Rasa takut dan marah bercampur jadi satu. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Lely mundur perlahan, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tangisnya pecah, dadanya sesak oleh kenyataan yang baru saja ia lihat. Ayla tidak bekerja di kota seperti yang selama ini ia ceritakan. Ayla dijual, dipaksa memuaskan nafsu lelaki yang tidak dikenalnya. Setibanya di rumah, Lely mengunci pintu dan menangis sejadi-jadinya. Amarah mulai tumbuh di dalam hatinya. Mereka akan membayar, semua yang menyakiti Kak Ayla akan merasakan penderitaan yang sama. Desisnya dengan suara parau. Malam itu, Lely memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mengingat kata-kata orang desa tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Seseorang yang bisa memanggil arwah dan memberikan kutukan bagi siapa saja yang menginginkannya. Lely menghapus air matanya, menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi embun. "Kalian akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dari itu," ucapnya pelan, namun penuh kebencian. Bayangan Ayla di ruangan sempit itu terus menghantui pikirannya. Rasa marah yang menggerogoti hatinya kini berubah menjadi tekad bulat untuk menuntut balas. Sejak malam itu, Lely tidak pernah lagi melihat Ayla pulang ke rumah. Setiap senja berganti malam, Lely menunggu di beranda dengan lampu minyak menyala remang-remang, berharap melihat sosok kakaknya melangkah pulang dengan senyum tipis seperti biasanya. Namun, yang ia temui hanyalah keheningan dan angin malam yang mendinginkan tulang. Hari demi hari berlalu, Lely mulai merasa putus asa. Ia mencoba bertanya kepada tetangga, namun tidak ada yang tahu kemana Ayla pergi. Beberapa bahkan menghindari tatapannya, seolah menyimpan rahasia yang tidak berani mereka ungkapkan. Kegelisahan itu terus membesar hingga suatu malam, Lely memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan warga desa, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Dukun itu dikenal sebagai penjaga rahasia gelap,
seseorang yang dipercaya mampu berhubungan dengan dunia arwah dan mengetahui apa yang tersembunyi di balik kegelapan. Malam itu, langit tampak muram, diselimuti kabut tebal yang merambat di atas tanah. Lely berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, ditemani suara dedaunan yang bergesekan dan ranting-ranting kering yang patah di bawah kakinya. Setelah berjalan hampir setengah jam, Lely menemukan sebuah gubuk tua di pinggir hutan, nyaris tertelan oleh semak belukar. Dindingnya ditumbuhi lumut hijau dan atapnya berlubang di beberapa bagian. Dari dalam, tercium aroma dupa yang menyengat, bercampur bau tanah basah. Lely mengetuk pintu pelan, hatinya berdebar hebat. Tidak lama kemudian, suara berat seorang perempuan tua terdengar dari dalam. "Siapa di sana?" Saya Lely. Saya butuh bantuan, Bu. Tolong bantu saya menemukan kakak saya," jawab Lely dengan suara bergetar. Pintu kayu itu berderit terbuka, memperlihatkan seorang wanita tua dengan rambut putih terurai dan wajah penuh keriput. Matanya tajam menatap Lely, seolah mampu melihat jauh ke dalam jiwanya. "Masuklah," ucapnya pendek. Lely melangkah masuk dan mendapati ruangan itu dipenuhi dengan dupa yang mengepul. Lilin-lilin menyala di sudut ruangan, dan cermin-cermin kecil tergantung di setiap sisi dinding. Di meja kayu panjang, tampak berbagai benda aneh. Tulang belulang, botol berisi cairan hitam, dan beberapa kain merah yang sudah usang. "Apa yang kamu cari, Nak?" tanya perempuan tua itu sambil menatap lekat-lekat. Lely menelan ludah, merasa udara di ruangan itu semakin berat. "Saya ingin tahu di mana Kak Ayla. Dia hilang dan saya tahu dia disembunyikan oleh orang jahat." Suaranya tercekat, namun matanya menyala dengan tekad. Perempuan tua itu tersenyum samar, lalu mengambil sebatang lilin dan menyalakannya di tengah lingkaran yang digambar di lantai. "Kamu ingin tahu? Atau kamu ingin membalasnya?" tanyanya dengan suara berbisik, namun terdengar menggema di telinga Lely. Lely terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Saya ingin membalas mereka. Semua yang menyakiti Kak Ayla," jawabnya dengan penuh amarah. Perempuan tua itu mengangguk, pelan. Ia mengambil selembar kain merah, mengikatnya di tangan Lely, dan mulai menggumamkan doa dalam bahasa yang tidak dipahami. Lilin di tengah lingkaran itu menyala lebih terang. Apinya berkobar dengan warna merah pekat. "Lihatlah ke dalam nyala api itu. Kau akan melihat mereka," bisik perempuan itu. Lely menatap nyala api tersebut. Matanya membulat ketika bayangan-bayangan mulai tampak di tengah kobaran. Ia melihat sebuah ruangan gelap dengan jeruji besi di setiap sudutnya. Beberapa wanita tampak duduk bersandar di lantai kotor, dan di tengah mereka, Ayla, kakaknya, terduduk dengan wajah penuh luka. "Ayla," bisik Lely, air matanya mengalir tanpa henti. Namun bayangan itu tidak berhenti di situ. Lely melihat sosok pria-pria bertubuh besar datang dan menyeret Ayla keluar dari ruangan. Jeritan kakaknya terdengar menggema, namun tidak ada yang menolong. Pemandangan itu perlahan memudar, nyala api mengecil, dan ruangan kembali sunyi. "Aku akan menolongnya, apapun caranya," desis Lely dengan suara bergetar. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Kamu sudah terikat dengan ritual ini, Lely. Balas dendamu akan terpenuhi, tapi ada harga yang harus kau bayar." Lely tidak peduli. Ia sudah memutuskan. Semua yang menyakiti Ayla harus membayar dengan darah dan rasa sakit yang setimpal. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di sudut-sudut desa, orang-orang mulai merasa gelisah, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Teror mulai menyelimuti setiap langkah mereka, dan bisikan-bisikan lirih terdengar di tengah kegelapan malam. Lely tahu, ini baru permulaan. Malam itu langit tampak kelam, tanpa bintang, dan hanya diterangi bulan pucat yang tampak menggantung rendah di cakrawala. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang berguguran di jalan setapak menuju rumah Lely. Di dalam kamar kecilnya yang sempit, Lely duduk bersila di atas lantai kayu yang berderit. Lilin-lilin kecil menyala mengelilingi dirinya,
memancarkan cahaya redup yang menari di dinding kusam. Di tengah lingkaran itu, selembar kain merah yang diberikan oleh perempuan tua di pinggir hutan terhampar. Di atasnya terdapat seikat rambut milik Ayla yang pernah disimpan Lely di dalam kotak kayu kecil. Lely menggenggam pisau kecil berukir mantra kuno di gagangnya. Tangan kecilnya bergetar, namun matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad dan kebencian. Ia ingat jelas perkataan dukun tua itu. Untuk memanggil arwah yang tak tenang, kau harus mengikatnya dengan darah dan sumpah. Sekali terikat, kau tak bisa lepas dari bayangannya. Lely tidak peduli. Rasa sakit dan marah telah menguasai hatinya. Ia mengiris telapak tangannya dengan pisau itu, menahan rasa perih yang menjalar, dan meneteskan darahnya di atas kain merah tersebut. Setetes demi setetes, darahnya menyerap ke dalam serat kain, meninggalkan noda gelap yang perlahan membentuk pola lingkaran. Dengan ini, aku memanggilmu, Ayla, kakakku, datanglah, tunjukkan dirimu padaku. Bisiknya lirih, suaranya menggema di antara dinding kayu yang rapuh. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Api lilin bergoyang liar, nyaris padam namun tidak pernah benar-benar mati. Cahaya redup itu berubah warna, menjadi merah kehitaman yang seolah menyala dari dalam. Lely menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada sosok Ayla. Senyum manisnya, tatapan lembutnya hingga luka-luka yang memenuhi tubuhnya setiap kali ia pulang. Tetesan darah di kain merah itu semakin menyebar. Kini membentuk simbol-simbol aneh yang tidak pernah dilihat Lely sebelumnya. Datanglah, tunjukkan dirimu, Ayla. Suaranya semakin parau, seolah bergema di antara bayangan lilin yang menari di dinding. Hening, kemudian terdengar suara langkah pelan menyeret di lantai kayu. Lely membuka matanya perlahan. Di sudut ruangan yang remang-remang, bayangan itu tampak samar. Tinggi, ramping, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam tanpa suara, namun kehadirannya begitu nyata. Ayla, bisik Lely dengan suara gemetar. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan, rambutnya bergeser, memperlihatkan wajah yang pucat pasi dengan mata kosong menatap lurus ke arah Lely. Bibirnya membiru, tampak kering dan retak. Namun ia tersenyum. Senyum yang tak seharusnya ada di wajah seseorang yang sudah mati. Lely. Suara itu keluar seperti bisikan angin, melayang di antara nyala lilin yang semakin redup. Air mata Lely mengalir deras. Rasa rindu dan sakit bercampur jadi satu. Kak, kakak di sini. Aku akan menolong kakak. Aku janji. Sosok Ayla tetap diam, hanya menatap dengan senyuman yang semakin lebar. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Lely mengambil kain merah yang penuh darah di tangannya, lalu mengulurkannya ke arah sosok Ayla. Dengan ini kita bisa balas mereka, Kak. Semua yang menyakiti kakak. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip beberapa kali sebelum padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan itu, hanya menyisakan nyala lilin merah yang kini tampak berkobar lebih besar. Bayangan Ayla mulai bergerak, mendekat dengan langkah lambat, menyeret kaki di lantai yang berderit. Lely menahan napas, kakinya seolah tertancap di lantai, tidak bisa bergerak. Ayla berhenti tepat di hadapannya, bau tanah basah dan anyir darah tercium begitu pekat. Perlahan, tangan pucat itu terulur, menyentuh pipi Lely dengan dingin yang menusuk. Kamu akan bantu aku, Lely. Kita akan balas mereka. Semuanya. Bisiknya. Namun suaranya kini bergema, seolah berasal dari banyak tempat sekaligus. Lely mengangguk, air matanya jatuh bercampur darah yang menetes dari tangannya. Aku akan bantu kakak, kita akan balas mereka. Senyuman Ayla semakin lebar dan tiba-tiba angin berhembus kencang, meniup lilin-lilin di sekeliling Lely hingga padam seketika. Gelap total menyelimuti, hanya tersisa suara napas Lely yang memburu di keheningan. Bersiaplah. Balas dendam akan segera dimulai. Suara itu berbisik di telinganya, lebih dalam dan mengerikan daripada sebelumnya. Malam itu, Lely tahu, ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan
yang tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Hujan turun deras di malam itu, menciptakan genangan di sepanjang jalan berlumpur yang membelah desa. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, menambah kesan angker yang seolah menyelimuti setiap sudut desa. Di antara suara rintik hujan, samar-samar terdengar suara tangisan lirih yang bergema dari kejauhan. Di sudut rumah besar yang megah, Pak Gunawan terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi wajah. Nafasnya terengah-engah, matanya melirik ke sekeliling kamar yang gelap. Mimpi buruk kembali datang malam ini, sama seperti malam-malam sebelumnya. Bayangan Ayla muncul di dalam mimpinya, menangis dengan wajah penuh darah, merintih meminta tolong, namun tangannya selalu terikat kuat. Pak Gunawan menyalakan lampu di samping tempat tidurnya, meminum segelas air dengan tangan gemetar. Hanya mimpi, bisiknya berulang kali, meyakinkan dirinya sendiri. Namun, udara di kamar itu terasa begitu dingin, tidak seperti biasanya. Ia memejamkan mata, berusaha mengatur napas. Namun, saat membuka kembali matanya, ia terkejut. Di cermin besar di sudut ruangan, tampak sosok perempuan berdiri membelakanginya, rambutnya terurai panjang, gaunnya lusuh dan penuh noda kotor. Pak Gunawan tercekat, tubuhnya membeku di tempat. Ia mengusap matanya, memastikan itu hanya ilusi akibat rasa takut yang berlebihan. Namun ketika ia membuka mata kembali, sosok itu masih berdiri di sana, tidak bergerak, tidak bersuara. Kamu siapa?" Suaranya gemetar, nyaris tidak keluar dari tenggorokannya. Perlahan, sosok itu berbalik. Rambut panjangnya bergerak perlahan, memperlihatkan wajah pucat pasi dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Senyum samar tampak tergurat di bibirnya yang pucat membiru. "Ayla." Pak Gunawan terlonjak mundur. Tubuhnya menabrak meja kecil di belakangnya, hingga lampu jatuh dan pecah berkeping-keping. Ruangan seketika menjadi gelap gulita, hanya disisakan cahaya samar dari rembulan yang menembus tirai jendela. Suara isakan, tangis memenuhi ruangan. Pak Gunawan menghambur ke arah pintu. Namun entah kenapa pintu itu terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya mencakar-cakar kenop pintu, namun tidak bisa terbuka. Di balik punggungnya, suara langkah kaki berderak di atas lantai kayu. Langkah itu berat, menyeret, semakin lama semakin mendekat. Pak Gunawan menoleh, dan saat itulah ia melihat Ayla berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahnya sendiri. Mata Ayla menatap tajam, penuh kebencian yang mendalam. Apa yang kamu mau?" bisik Pak Gunawan dengan suara tercekat. Ayla tersenyum, senyum yang mengerikan. Diikuti suara bisikan yang begitu pelan namun bergema di telinga Pak Gunawan. "Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Kamu akan merasakan sakitku." Tiba-tiba, seluruh tubuh Pak Gunawan terasa kaku. Tulang-tulangnya seolah ditarik dari dalam. Ia merasakan napasnya tersendat, matanya memanas, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Jeritan lirih keluar dari mulutnya, namun tidak ada yang mendengar. Di luar rumah, suara rintik hujan menelan segala suara, seolah mengubur jeritan Pak Gunawan di antara suara gemericik air. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Gunawan tergantung di depan pintu rumahnya. Wajahnya membiru, matanya melotot dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya tubuhnya yang tergantung dengan leher terjerat kain merah lusuh yang berbau anyir. Orang-orang berkumpul, bisik-bisik mulai terdengar. "Kutukan, ini pasti kutukan," kata mereka. Beberapa yang mengenal Ayla saling bertukar pandang, mengingat sosoknya yang pernah bekerja di rumah itu. Namun tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Di sudut desa, Leli menatap ke arah rumah Pak Gunawan dari kejauhan, bibirnya tersenyum tipis. Di tangannya, kain merah yang ia gunakan untuk ritual masih berlumuran noda darah yang belum mengering. Suara lirih terdengar di telinganya,
Suara Ayla yang berbisik pelan. Satu sudah jatuh, masih ada yang lain. Leli mengangguk pelan, matanya memandang lurus penuh kebencian. Ia tahu, balas dendam ini baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti desa dengan pekat yang mencekam. Kabut tebal merayap di antara pepohonan, dan suara angin yang merintih seolah membawa bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Di sudut desa yang sunyi, rumah-rumah warga tampak mematikan lampu lebih awal dari biasanya. Sejak kematian Pak Gunawan yang tidak wajar, ketakutan merayap dalam setiap bisikan tetangga. Leli duduk di sudut kamarnya, tangan kecilnya menggenggam erat kain merah yang kini semakin gelap oleh noda darah. Di sudut ruangan, lilin kecil menyala redup, memancarkan bayangan yang menari di dinding. Ia menutup matanya, berbisik pelan sambil menggenggam kain itu lebih erat. "Kak Ayla, tunjukkan aku. Siapa yang selanjutnya?" Mendadak, hawa dingin menyelimuti ruangan. Angin bertiup perlahan meski semua jendela tertutup rapat. Nyala lilin berkedip beberapa kali sebelum kembali stabil. Dari sudut matanya, Leli melihat bayangan tipis berdiri di sudut kamar, sosok tinggi dengan rambut panjang yang menjuntai. "Ayla?" bisik Leli dengan suara pelan. Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan melangkah maju. Suara kakinya menggesek lantai kayu yang berderit pelan. Wajah pucat itu menampakkan senyum samar, dan tangan panjangnya menunjuk ke arah jendela. Leli mengikuti arah telunjuk itu, menatap keluar ke arah rumah besar di ujung jalan. Rumah milik Pak Surya, salah satu orang berpengaruh di desa yang dikenal, dekat dengan Pak Gunawan. Leli menggenggam kain merah itu lebih erat, matanya menatap lurus ke rumah Pak Surya. "Dia yang selanjutnya," bisiknya, dan senyuman tipis tergurat di wajahnya. Malam itu, Pak Surya baru saja selesai menenggak segelas minuman keras di ruang tamunya yang mewah. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan mahal, dan perabotan kayu jati berukir menghiasi setiap sudut. Ia duduk bersandar di sofa kulit hitam, matanya setengah terpejam, menikmati keheningan malam. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di jendela ruang tamunya. Matanya terbuka, menatap ke arah jendela besar yang berlapis gorden tebal. Hening. Tidak ada siapapun. Pak Surya mengabaikannya, mengira itu hanya suara ranting pohon yang tertiup angin. Namun beberapa detik kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih ritmis, seolah seseorang mengetuk dengan pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. "Siapa di luar?" serunya dengan nada keras, mencoba menutupi rasa takut yang perlahan menjalar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin pekat. Dengan langkah berat, Pak Surya bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela. Tangannya menyibak tirai tebal itu, matanya menyipit mencoba menembus gelap. Tidak ada siapapun di sana, hanya halaman depan yang kosong dengan pohon besar menjulang di sisi pagar. Namun, ketika ia hendak menutup tirai, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah pohon besar itu, tampak seorang perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang terurai, gaunnya lusuh dan tampak berdebu. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seolah terpaku di tempatnya. Pak Surya mengernyitkan dahi. "Siapa itu?" tanyanya, meski ia tahu suara itu tidak akan sampai keluar. Namun, perempuan itu tidak bergerak, tidak bereaksi, hanya berdiri diam di bawah pohon yang diterangi cahaya bulan pucat. Perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Pak Surya menutup tirai itu dengan cepat dan melangkah mundur. Namun, saat ia berbalik, matanya membelalak lebar. Di seberang ruangan, tepat di tengah-tengah ruangan tamu, perempuan itu kini berdiri memandangnya. Kau, bagaimana bisa?" Suaranya tercekat. Kakinya lemas seolah lumpuh di tempat. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya bergerak pelan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong. Darah menetes dari sudut bibirnya dan senyuman mengerikan tergurat di wajahnya. "Ayla," bisik Pak Surya, tubuhnya bergetar hebat. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, langkah kakinya menyeret maju, suara gesekan kakinya di lantai terdengar jelas di tengah keheningan malam. Pak Surya berusaha melangkah mundur, namun lututnya goyah.
tubuhnya jatuh terduduk dengan tangan gemetar. Aku tidak bermaksud. Itu hanya perjanjian. Kau tidak seharusnya. Kembali. Suaranya tersendat-sendat. Air mata bercampur keringat dingin mengalir di wajahnya. Ayla tersenyum lebih lebar. Tangan pucatnya terangkat, menunjuk tepat ke dada Pak Surya. Dalam sekejap, Pak Surya merasakan dadanya sesak, napasnya tercekat, seolah paru-parunya ditarik paksa dari dalam. Ia terbatuk keras, darah mengalir dari mulutnya, sementara wajah pucat Ayla semakin mendekat. Malam itu, warga desa kembali digemparkan oleh kabar kematian Pak Surya. Tubuhnya ditemukan membiru di tengah ruang tamu, dengan mulut menganga seolah menjerit sebelum mati. Matanya melotot, wajahnya membeku dalam ketakutan yang mengerikan. Di sudut desa, Leli menatap rumah besar itu dari kejauhan, tersenyum samar. Suara lirih kembali terdengar di telinganya, suara Ayla yang berbisik, "Satu persatu, Leli, satu persatu." Leli mengangguk, wajahnya penuh tekad. Balas dendam ini baru saja dimulai, dan dia akan memastikan setiap orang yang menyakiti Ayla merasakan penderitaan yang sama. Langit malam tampak kelam, seolah menolak memancarkan cahaya bintang. Kabut tebal merayap dari pinggiran desa, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah tua yang berdiri rapuh. Di setiap sudut jalan, lampu-lampu minyak berkelap-kelip seperti hampir padam. Malam itu begitu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah desa, yang biasanya ramai oleh suara jangkrik dan kodok. Di sebuah rumah megah yang berdiri angkuh di tengah desa, pesta kecil diadakan. Orang-orang berpakaian rapi duduk di meja panjang, saling bercengkerama dan tertawa di bawah sorotan lampu kristal yang bergemerlapan. Rumah itu milik Pak Herman, seorang pengusaha kaya yang dikenal cukup dekat dengan Pak Gunawan dan Pak Surya. Dua orang yang baru saja ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Namun, meski tertawa, kegelisahan tampak jelas di wajah para tamu. Bisik-bisik kecil mengiringi setiap tegukan minuman mereka. Kematian Pak Gunawan dan Pak Surya yang penuh misteri membuat desas-desus tentang kutukan menyebar. Beberapa menyebut nama Ayla dengan suara pelan, seolah takut namanya akan memanggil arwah gentayangan itu. "Kau percaya itu kutukan?" bisik seorang tamu pada rekannya di sudut meja. "Aku tidak tahu, tapi mereka mati dengan cara yang aneh, seolah dihantui," jawab yang lain sambil melirik sekeliling. Pak Herman, dengan jas hitamnya yang mengilap, berdiri di tengah ruangan sambil mengangkat gelasnya. "Saudara-saudara, tidak perlu takut dengan omong kosong semacam itu. Pak Gunawan dan Pak Surya mati karena ulah mereka sendiri. Tidak ada hantu, tidak ada kutukan." Serunya lantang diiringi sorakan kecil para tamu yang mencoba meyakinkan diri. Namun, di tengah keramaian itu, tiba-tiba lampu kristal di atas kepala mereka berkedip beberapa kali. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Beberapa tamu berteriak, kecil, panik mencari pegangan di tengah kegelapan. "Ada apa ini? Kenapa lampunya padam?" seru seseorang dengan nada panik. Pak Herman mencoba menenangkan tamunya. "Tenang, mungkin hanya masalah kelistrikan. Aku akan periksa." Ia mengambil senter dari meja dekat pintu dan melangkah menuju ruang bawah tanah tempat saklar utama berada. Langkah kakinya bergema di sepanjang lorong gelap. Lampu senternya menyusuri dinding berlapis kayu tua. Setiap derit langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Udara di ruang bawah tanah terasa lebih dingin, menekan dada dan membuat napasnya tersendat. Ketika sampai di depan pintu ruang saklar, Pak Herman membuka kunci dan mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu, bau apek menyeruak, membuatnya terbatuk kecil. Ia menyorotkan senternya ke arah kotak listrik di sudut ruangan. Namun, saat ia hendak mendekat, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pak Herman menoleh cepat, namun yang ia temui hanyalah kegelapan. "Halo? Siapa di sana?" Suaranya bergetar, menggema di ruangan yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air yang jatuh di lantai beton, menciptakan irama monoton yang mengerikan. Pak Herman berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Ia melangkah maju, tangannya membuka kotak listrik itu, dan mencoba memeriksa kabel yang ada. Tapi,
Tiba-tiba senternya berkedip, cahayanya meredup, lalu mati total. Kutukan apa lagi ini? Desisnya sambil memukul-mukul senter itu. Di tengah kegelapan, Pak Herman mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas. Deritannya menyeret di lantai, pelan namun mendekat. Hentikan main-mainnya. Siapapun kau, keluar sekarang. Teriaknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin dekat. Pak Herman meraba-raba di sekelilingnya, mencoba menemukan pintu keluar, namun ruangan itu terasa semakin panjang, seolah lorong tersebut tidak berujung. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Pak Herman tersentak, tubuhnya kaku, matanya membulat. Ia menoleh perlahan, dan di belakangnya berdiri seorang perempuan dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir membiru. Rambutnya panjang menjuntai, gaunnya lusuh dan penuh noda darah. "Ayla," bisiknya lirih, napasnya tercekat. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke matanya. Lalu senyumnya muncul perlahan, penuh kepedihan dan dendam. Dari balik bibirnya yang membiru, suara berbisik terdengar pelan namun jelas. "Sakit? Rasakan sakitnya." Pak Herman mencoba berteriak, namun suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Tangannya gemetar, mencoba meraih sesuatu di sekelilingnya, namun pandangannya mulai menggelap. Tubuhnya terasa ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti dihisap ke dalam kegelapan tanpa dasar. Di ruangan pesta, para tamu mendengar suara jeritan panjang yang melengking, disusul oleh suara barang pecah berhamburan. Beberapa orang berlari ke arah suara itu, namun ketika pintu ruang bawah tanah dibuka, mereka hanya menemukan Pak Herman tergantung di langit-langit dengan lidah terjulur dan wajah membiru. Di sekelilingnya, darah tertulis di dinding, balas dendam telah dimulai. Kabar kematian Pak Herman menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Satu persatu orang yang pernah terlibat dalam lingkaran gelap Pak Gunawan mulai merasa ketakutan. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, tidur dengan doa-doa, namun Leli tahu, mereka tidak akan selamat. Di kamarnya yang remang-remang, Leli menatap kain merah di tangannya. Suara bisikan Ayla kembali terdengar di telinganya. "Satu demi satu, mereka akan merasakan sakitku, dan aku akan datang lagi." Leli tersenyum kecil, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, dendam ini belum usai. Masih ada banyak orang yang harus menebus dosa-dosanya. Malam semakin larut ketika hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tanah desa yang mulai dihantui rasa takut. Kematian Pak Herman yang ditemukan tergantung di ruang bawah tanah semakin mempertebal desas-desus tentang kutukan arwah Ayla. Beberapa warga mulai berbisik, menyebut-nyebut nama Leli sebagai anak yang berbahaya dan membawa aura gelap. Di rumahnya, yang reot, Leli duduk di depan meja kecil, menatap kain merah yang tergantung di dinding kamar. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil menyala dengan nyala api yang tenang, menciptakan bayangan yang menari di dinding kusam. Mata Leli kosong menatap api itu, sementara suara bisikan samar terdengar di telinganya. "Mereka menyakitiku. Mereka mengkhianatiku." Suara Ayla begitu nyata, seolah ia berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan tatapan penuh dendam. Leli menggenggam kain merah itu, matanya memejam, berbisik lirih, "Tunjukkan padaku, siapa yang mengkhianatimu, Kak?" Angin dingin tiba-tiba berhembus, mematikan beberapa lilin di ruangan itu. Bayangan di dinding berubah bentuk, menyatu menjadi siluet-siluet samar yang bergerak perlahan. Di tengah kegelapan, Leli melihat sosok Ayla berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ayla mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah rumah di ujung desa. Rumah milik Bu Ratih, tetangga yang selama ini dikenal baik pada Leli dan Ayla. Leli tertegun. "Bu Ratih? Tidak mungkin. Dia baik pada kita," gumamnya, mencoba menolak kenyataan yang ditunjukkan oleh sosok Ayla. Namun, bayangan Ayla tidak bergerak. Tangan pucatnya tetap menunjuk ke arah rumah itu, matanya menatap Leli dengan dingin. Keesokan harinya, Leli bertekad untuk mencari tahu sendiri.
Saat senja mulai menyelimuti desa, ia berjalan pelan menuju rumah Bu Ratih, membawa rasa penasaran yang semakin menguat. Rumah itu terlihat sepi, jendela-jendela tertutup rapat, dan pintu depannya terkunci. Namun, suara dari dalam terdengar samar, suara, bisikan dan langkah kaki yang pelan. Lely merapatkan tubuhnya di dinding, mencari celah kecil untuk mengintip ke dalam. Matanya menyipit saat menemukan celah kecil di jendela samping, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir dingin. Di dalam rumah itu, Bu Ratih tampak berbicara dengan seseorang, Pak Joko, kepala desa yang selama ini dikenal sebagai orang terhormat. Mereka tampak berbisik-bisik, wajah mereka serius dan sesekali melirik ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Kau yakin sudah bersih? Tidak ada jejak yang tersisa?" tanya Pak Joko dengan suara rendah. Bu Ratih mengangguk. "Cepat. Tenang saja." Setelah Ayla diserahkan pada mereka, semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang curiga. Mata Lely membelalak lebar. Tubuhnya kaku di tempat. "Diserahkan?" pikirnya. Ia mencoba memperjelas pendengarannya, menahan napas agar suara dari dalam lebih jelas terdengar. Pak Joko menyulut rokoknya dan menghisap dalam-dalam. "Bagus, selama keluarga mereka tidak tahu, kita akan tetap aman. Ayla adalah pengorbanan yang sempurna. Gadis itu cantik dan mereka puas. Kita dapat bagian besar dan kau tetap aman di sini." Bu Ratih tersenyum. Wajahnya menampakkan kepuasan. "Dan gadis kecil itu? Lely, kau yakin dia tidak akan tahu?" Pak Joko tertawa kecil. "Anak itu tidak tahu apa-apa. Bodoh dan lugu. Lagi pula, siapa yang akan mempercayai omongan anak kecil?" Lely menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Lututnya bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Bu Ratih, kepala desa, mereka yang menjual Ayla, air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan amarah yang menggelegak dalam dadanya. Tangan kecilnya menggenggam kain merah yang ia bawa, meremasnya seolah ingin melepaskan seluruh rasa sakitnya. Tanpa sadar, tubuhnya melangkah mundur, menjauh dari jendela itu. Langkahnya semakin cepat hingga akhirnya ia berlari, menerobos kabut malam yang semakin tebal. Suara tawa Bu Ratih dan Pak Joko terus terngiang di kepalanya, menggema di setiap langkah yang ia ambil. Setibanya di rumah, Lely mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Pandangannya kabur oleh air mata, namun senyum samar muncul di bibirnya. "Kau benar, Kak," bisiknya pelan. "Mereka semua terlibat, dan mereka semua akan merasakannya." Di sudut kamar, bayangan Ayla muncul perlahan, tersenyum dengan wajah pucatnya yang dingin. Lely menatap sosok itu dengan penuh tekad. "Kita akan buat mereka membayar, Kak. Aku janji." Bayangan itu tersenyum lebih lebar, dan seketika angin dingin berhembus kencang, memadamkan seluruh lilin di ruangan itu. Hanya tersisa kegelapan dan suara bisikan samar yang menggema. Satu persatu, mereka akan jatuh. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan embun yang menyelimuti desa. Di sudut ruangan, Lely duduk, bersila dengan kain merah tergenggam erat di tangannya. Lilin-lilin kecil yang melingkari tubuhnya menyala redup, memancarkan bayangan yang menari di dinding usang. Matanya terpejam, bibirnya bergerak perlahan, merapal mantra dalam bisikan yang nyaris tak terdengar. Di sudut kamar, bayangan Ayla muncul perlahan, samar namun nyata. Sosok itu berdiri diam, rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Wajah pucatnya menatap Lely dengan sorot mata yang penuh dendam. "Kak, malam ini kita akan menuntaskan semuanya," bisik Lely dengan suara lirih namun tegas. Bayangan Ayla tidak menjawab, hanya tersenyum samar, kemudian menghilang bersama angin dingin yang berhembus tiba-tiba, memadamkan sebagian lilin di sekeliling. Lely, di rumahnya yang megah, Bu Ratih sedang duduk di ruang tengah dengan segelas teh di tangannya. Senyumnya mengembang, seolah tak ada rasa bersalah sedikit pun atas apa yang terjadi pada Ayla. Di meja kayu di depannya, setumpuk uang tergeletak rapi, hasil dari transaksi
gelap yang selama ini ia lakukan bersama Pak Gunawan dan Pak Joko. Kita berhasil. Tidak akan ada yang tahu, gumamnya sambil tersenyum puas. Namun senyumnya memudar ketika ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Suara itu pelan, menyeret, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai. Dingin. Siapa di sana? Panggil Bu Ratih dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti, kemudian hening. Bu Ratih bangkit dari kursinya, berjalan pelan menuju dapur, kakinya bergetar ringan meski bibirnya mencoba mengukir senyuman tenang. Ketika sampai di ambang pintu dapur, ia menyalakan lampu dan menemukan ruangan itu kosong. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar samar. Ia menghela napas panjang, berbalik hendak kembali ke ruang tengah. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang perempuan berdiri di tengah ruang tamu. Gaun putih lusuh membungkus tubuhnya, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Bu Ratih terbelalak. "Sesiapa kau?" Suaranya gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang menghitam, dan bibir membiru dengan senyum lebar yang mengerikan. "Ayla?" Bu Ratih tersentak, tubuhnya mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menabrak dinding keras. Ayla tidak menjawab, hanya melangkah maju dengan langkah pelan namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai, merambat seperti akar tanaman yang menjalar. Kau sudah mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin." Bu Ratih menjerit. Tangannya gemetar mencari pegangan. Senyuman Ayla semakin lebar, dan tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam seketika. Hanya ada kegelapan dan suara napas Bu Ratih yang memburu di tengah keheningan. "Ayla, tolong. Jangan. Aku hanya disuruh. Bukan salahku." Bu Ratih merintih, jatuh terduduk di lantai dingin. Tiba-tiba, sepasang tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Bu Ratih menjerit, namun suaranya lenyap di tengah kesunyian. Tangan itu mencengkeram kuat, kukunya yang panjang dan hitam menancap di kulitnya, meninggalkan bekas luka berdarah. Jeritannya menggema di dalam rumah besar itu, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Pintu rumah tertutup rapat, jendela terkunci, dan malam itu menjadi saksi bisu dari balas dendam yang dituntaskan dengan kejam. Keesokan paginya, tubuh Bu Ratih ditemukan tergantung di langit-langit ruang tamu. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan di sekeliling lehernya terikat kain merah penuh noda darah. Di dinding rumahnya, tulisan besar yang ditoreh dengan darah tertulis, "Bayar dengan nyawa, sama seperti Ayla." Kematian Bu Ratih mengejutkan seluruh desa. Bisik-bisik tentang kutukan semakin menggema, menyebut nama Leli sebagai penyebab semua ini. Namun tidak ada yang berani menegurnya. Tidak ada yang berani menyebut namanya di siang hari, apalagi di malam pekat. Pak Joko yang mengetahui kabar kematian Bu Ratih tampak gelisah. Pria paruh baya itu tidak lagi terlihat tersenyum santai seperti biasanya. Di rumahnya, ia memasang gembok besar di setiap pintu, dan tidak pernah keluar setelah senja tiba. Namun, Leli tahu, waktunya sudah tiba. Di malam yang kelam, Leli duduk di kamarnya, di sekelilingnya lilin-lilin kecil menyala. Di hadapannya, kain merah itu tergelar, dan sebuah foto Pak Joko terletak di atasnya. Leli memejamkan matanya, berbisik pelan, "Akhiri, buat mereka merasakannya." Angin berhembus kencang. Suara bisikan terdengar semakin jelas di telinganya. Bayangan Ayla muncul di sudut kamar, tersenyum tipis sambil menatap foto Pak Joko. Leli membuka matanya, senyumnya terukir di bibirnya. Malam ini, dia akan jatuh. Malam itu, hujan turun deras, memukul-mukul genteng rumah Pak Joko yang besar dan mewah. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Pak Joko duduk dengan gelisah di balik meja besar berlapis kaca. Beberapa hari terakhir ini, kematian Pak Gunawan, Pak Herman, dan Bu Ratih membayangi pikirannya. Bisik-bisik warga tentang kutukan arwah Ayla membuat tidurnya tidak pernah tenang. Tangannya yang gemetar menyulut rokok, menghisapnya dalam-dalam,
seolah berharap asap itu mampu mengusir rasa takut yang menumpuk di dadanya. Di meja, sebuah foto lama tergeletak memperlihatkan Ayla yang tersenyum ceria di pasar desa. Di belakangnya, Pak Gunawan, Pak Herman, dan Bu Ratih berdiri, tertawa puas. Ini semua tidak mungkin. Hanya kebetulan, gumamnya berusaha meyakinkan diri. Namun, suara hatinya menolak. Teror yang datang berturut-turut itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari celah jendela, membuat tirai panjang berkibar liar. Api di lilin yang menyala di atas meja berkedip beberapa kali sebelum padam seketika. Pak Joko tersentak, menoleh ke arah jendela dengan napas tersengal. "Halo? Siapa di sana?" panggilnya, namun yang menjawab hanyalah suara hujan yang semakin deras di luar. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah jendela, memastikan tidak ada siapapun di luar. Namun, ketika ia hendak menutup tirai, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di saung halaman depan, di bawah derasnya hujan, tampak seseorang berdiri diam, memunggunginya. Rambut panjang itu basah kuyup, menutupi sebagian besar punggungnya. Pakaiannya lusuh dan kotor, namun ia berdiri tanpa bergerak sedikit pun di tengah genangan air. Pak Joko menelan ludah, mengusap matanya, memastikan pandangannya tidak salah. "Kau, siapa kau?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam di tempatnya. Kemudian, dengan gerakan lambat dan menyeramkan, kepala sosok itu menoleh, lehernya berderak seolah patah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus padanya. Senyuman mengerikan terukir di wajahnya yang basah oleh air hujan. "Ayla, Atem." Pak Joko tergagap, tubuhnya mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak meja. Foto yang ada di atas meja jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Sosok itu menghilang, seolah larut dalam kegelapan. Pak Joko terpaku, napasnya tercekat. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Siapa itu? Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Suara ketukan itu semakin keras, menggema di setiap sudut rumah yang kosong. Dengan gemetar, Pak Joko berjalan ke arah pintu depan. Tangannya meraih kenop pintu yang dingin. Ketika ia membukanya, angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan anyir darah. Di depan pintu, tidak ada siapapun. Hanya hamparan halaman yang basah oleh hujan dan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai depan. Terdapat jejak kaki basah, memanjang, dari halaman hingga ke dalam rumah. Jejak itu semakin memudar, menuju ke arah ruang tamu. Jantung Pak Joko berdegup kencang. Ia mengikuti jejak itu dengan langkah berat, napasnya tertahan. Di ruang tamu, jejak itu berakhir tepat di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Pak Joko menatap bayangannya di cermin, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia menatap, lebih lama, bayangan di cermin itu tidak mengikuti gerakannya. Wajah di cermin itu tersenyum. Sebuah senyum yang mengerikan, penuh dendam. Pak Joko tersentak mundur, namun bayangan itu tidak berhenti tersenyum. Perlahan, rambut panjang mulai menutupi wajah bayangan itu, dan sosok Ayla tampak jelas di dalam cermin, menatapnya lurus dengan mata kosong. "Ayla, ampun, ampun!" Pak Joko menjerit, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Namun cermin itu tidak berhenti memantulkan bayangan Ayla. Sosok itu perlahan melangkah maju, keluar dari cermin, menyeret kakinya di atas lantai kayu. Pak Joko mencoba merangkak, mundur, tangannya mencari pegangan, namun tubuhnya terlalu lemas untuk bangkit. Ayla mendekat, wajahnya semakin jelas di bawah sorotan kilat yang menyambar di luar jendela. Tidak, tolong, jangan. Ratap Pak Joko. Air matanya bercampur keringat dingin yang membanjiri wajahnya. Ayla tersenyum tipis. Tangannya yang pucat terulur, mencengkeram leher Pak Joko dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan tubuhnya yang ramping. Pak Joko menjerit, namun suaranya teredam,
Tangannya mencakar-cakar lantai, meninggalkan bekas darah di kayu tua itu. Aku merasakan sakit ini, dan sekarang kau merasakannya. Bisik Ayla, suaranya terdengar seperti ribuan bisikan di tengah malam. Pak Joko meronta, namun sia-sia. Napasnya perlahan berhenti, matanya melotot, dan tubuhnya jatuh terkulai di lantai dengan wajah membiru. Di lehernya, bekas jari-jari kecil yang hitam membekas dalam, seolah terbakar di kulitnya. Desa itu tidak pernah sama lagi. Rumah-rumah yang dahulu megah kini kosong melompong, ditinggalkan oleh para penghuninya yang pergi karena ketakutan. Nama Leli tidak pernah disebut lagi oleh warga. Beberapa yang tinggal memilih menutup mulut, mengubur rahasia kelam di balik pintu tertutup. Di sudut desa, di rumah kecil yang hampir roboh, Leli duduk di depan jendela, menatap jalanan yang sepi. Di tangannya, kain merah itu masih tergenggam, kini penuh dengan simbol-simbol yang tidak pernah ia pahami. Di belakangnya, sosok Ayla berdiri diam, tersenyum lembut sambil memandang adiknya. "Kita berhasil, Kak," bisik Leli sambil menatap kain itu dengan senyuman samar. Ayla tidak menjawab, hanya meletakkan tangannya di bahu Leli, menatap lurus ke depan, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan sejak malam itu, setiap bulan purnama, suara langkah, kaki yang menyeret dan tangisan samar terdengar dari rumah tua di sudut desa. Sebuah legenda kelam lahir, bahwa siapapun yang menyakiti saudara perempuan akan dihantui sampai ke dalam kubur.